Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal kita, ruang diskusi bagi para arsitek, perencana, pemikir, praktisi, dan akademisi yang gelisah mencari makna di balik estetika. Pada kesempatan ini, kita akan menyelami narasi jiwa dari ruang. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini. Seringkali kita terjebak pada apa yang nampak di permukaan, lengkungan yang megah atau kubah yang menjulang. Namun, sebagai arsitek dan perencana, kita harus berani melakukan dekonstruksi. Apa sebenarnya sistem sosiospasial di balik itu semua? Hari ini, kita bicara tentang filosofi wakaf hingga psikologi bait. Kita awali sesi ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk menemukan kembali hakikat tata kota Islam yang seringkali tersembunyi di balik sejarah. Mari kita geser pandangan kita dari sekadar objek fisik menuju esensi ruang. Sekarang, mari kita bedah fondasi utama yang menyangga karakter arsitektur ini. Ada 5 pilar yang melampaui sekadar ornamen. Pertama, internalitas, kita fokus pada kekayaan batin ruang, bukan sekadar fasad yang pamer. Kedua, artikulasi cahaya sebagai penunjuk waktu ilahiyah. Ketiga, integrasi alam, udara dan air adalah bagian dari struktur. Keempat, refleksi struktural, kejujuran dalam konstruksi kubah dan lengkungan. Dan kelima, hierarki privasi melalui konsep bait. Ingatlah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan, kesempurnaan keindahan, dalam segala perbuatan. Arsitektur adalah bentuk ihsan kita sebagai perencana. Namun, apakah karakter ini harus selalu terlihat sama secara visual? Mari kita lihat adaptasinya. Jangan salah kaprah menganggap arsitektur Islam itu monolitik. Lihatlah perbedaan antara estetika ornamen tinggi di Mediterania dengan fungsionalisme austere di iklim gurun. Bentuk fisik boleh berevolusi mengikuti material lokal dan tantangan lingkungan, namun prinsip tauhid tetap menjadi jangkar yang tak berubah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Keindahan itu kontekstual, ia merespons budaya tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Keindahan ini membutuhkan keberlanjutan ekonomi. Bagaimana kota Islam membiayai ruang publiknya? Inilah konsep yang membuat kota Islam mandiri, yaitu wakaf. Melalui otonomi finansial, ruang publik seperti masjid, madrasah, hingga sumber air bersih, sabil, dibangun terlepas dari beban pajak negara. Ini adalah filantropi berkelanjutan di mana aset tanah diubah menjadi fasilitas umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." Wakaf adalah manifestasi spasial dari sedekah jariah tersebut. Dari sistem ekonomi, kita masuk ke jantung kota, yaitu masjid. Masjid bukanlah sekadar gedung, ia adalah bentuk yang mengikuti ruh. Di masa awal, ia begitu sederhana, denah bujur sangkar dengan dinding lumpur dan tiang kurma. Nilai utamanya adalah egalitarianisme spasial. Tidak ada hierarki di depan Allah Ta'ala. Semua jamaah sejajar, bahu-membahu menghadap kiblat yang sama. Ini adalah bagian dari sinkronisasi universal umat di seluruh dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah." Quran Surat Ali, Imran, 96. Inilah orientasi absolut kita. Secara teknis, bagaimana anatomi masjid mendukung aktivitas ibadah ini? Mari kita bedah anatominya. Kiblat dan mihrab bukanlah altar persembahan, melainkan sumbu orientasi kosmik. Musala dirancang dengan proporsi horizontal untuk memaksimalkan saf pertama. Mimbar dengan 3 anak tangganya adalah elevasi fungsional untuk transmisi ilmu. Dan finaa, atau sahen bertindak sebagai zona transisi sosial. Al-Quran mengingatkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 untuk bersegera mengingat Allah Ta'ala saat seruan sholat dikumandangkan dan meninggalkan jual beli. Struktur masjid didesain untuk memudahkan transisi fokus tersebut. Transisi ini bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Mari kita lihat prosesnya. Memasuki masjid adalah proses menurunkan kebisingan mental dan meningkatkan fokus spiritual. Dari jalanan yang bising, kita melewati sahen sebagai air lock psikologis. Kemudian suara air di area wudhu membantu meredam ketegangan mental. Barulah kita sampai di musala yang hening untuk dialog vertikal. Sebagaimana perintah wudhu dalam surah Al-Maidah ayat 6,
Ini bukan sekadar membersihkan fisik, tapi persiapan jiwa untuk menghadap Sang Pencipta. Arsitektur di sini berperan sebagai pemandu ritual yang halus. Lalu, bagaimana dengan elemen ikonik seperti menara dan kubah? Apakah mereka wajib ada? Mari kita jujur, menara diciptakan untuk jangkauan suara MUADHIN. Di era pengeras suara, ia bergeser menjadi identitas urban. Kubah pun awalnya adalah solusi purba untuk bentang lebar tanpa kolom serta pengaturan termal. Kita perlu bertanya, apakah simbol masa lalu ini masih relevan secara fungsional hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal mengumandangkan adzan karena suaranya yang lantang. Esensinya adalah penyampaian pesan, bukan pada tinggi menaranya. Ini tantangan bagi kita untuk menciptakan tipologi baru yang fungsional. Dari ruang publik, mari kita masuk ke ruang paling intim, yaitu rumah kita. Dalam rumah Islam, ada garis tegas antara visibilitas dan permeabilitas. Majelis terbuka untuk memuliakan tamu sebagai kewajiban sosial. Namun, untuk ruang keluarga atau zanana, kita menggunakan sirkulasi tersembunyi seperti band and trunch, pintu masuk yang berbelok, agar privasi terjaga dari pandangan luar. Hal ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 27 yang melarang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam. Arsitektur harus menjadi pelindung bagi penghuninya. Inilah yang membawa kita pada konsep rumah sebagai cangkang yang tertutup. Konsep bait adalah arsitektur inside out. Kita menggunakan fasad bisu, dinding luar yang polos untuk menolak kesombongan, ostentation, dan melindungi privasi. Sebaliknya, seluruh keindahan dan aktivitas diarahkan ke dalam, menuju keluarga. Ini adalah perwujudan dari Baiti Jannati, rumahku surgaku. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di bagian terdalam rumahnya. Ini bukan tentang pengurungan, melainkan tentang memberikan suaka kehormatan yang paling aman dan nyaman. Di jantung rumah introvert ini, biasanya terdapat sebuah mikrokosmos alam. Halaman dalam atau sahen adalah mikrokosmos alam bagi keluarga. Dinding pembatasnya berfungsi sebagai bingkai yang memotong sepotong langit pribadi untuk penghuninya. Di sini, pergerakan matahari, udara murni, dan bayangan terintegrasi langsung ke jantung rumah. Ini mengingatkan kita pada surah Ali, Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sahen membawa tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu ke dalam ruang hidup keseharian kita. Keindahan alam ini kemudian diabstraksikan ke dalam geometri yang tak terhingga. Seni dalam arsitektur Islam bersifat non-representasional untuk mencegah syirik, maka kita menggunakan geometri dan kaligrafi. Pola berulang atau arabesque berfungsi melarutkan batas fisik dinding, menciptakan ilusi ketidakterbatasan. Ini adalah refleksi visual dari keesaan dan ketidakterbatasan pencipta, Tauhid. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. HR. Muslim. Dalam geometri, kita menemukan keteraturan kosmik yang tenang dan mendalam. Sampailah kita pada penghujung pemaparan ini. Apa langkah kita selanjutnya? Arsitektur Islam bukan sekadar tentang masa lalu, tapi tentang membangun untuk keabadian. Tantangan kita hari ini adalah merancang ruang fungsional kekinian tanpa mengorbankan nilai spiritual dan privasi. Buat para perencana dan arsitek, jadikan setiap garis desain kita sebagai bentuk ibadah yang mengangkat martabat manusia. Kita tutup kali ini dengan merenungi surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Mari membangun dunia demi akhirat kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.